Giovan Lorenzo Bernini lahir pada 7 Desember tahun 1598 di Napoli, sebuah kota yang saat itu menjadi salah satu pusat kebudayaan penting di Italia. Ia lahir dalam keluarga yang dekat dengan dunia seni. Ayahnya, Pietro Bernini, adalah seorang pematung berbakat yang telah menghasilkan berbagai karya untuk gereja dan kalangan bangsawan. Sejak usia sangat muda, Bernini sudah terbiasa melihat balok-balok marmer, alat pahat, dan proses penciptaan karya seni. Lingkungan tersebut membentuk minatnya terhadap seni lebih cepat dibandingkan anak-anak seusianya. Ketika anak lain bermain di jalanan, Bernini sering menghabiskan waktu mengamati ayahnya bekerja. Banyak kisah yang menceritakan bahwa bakat Bernini sudah terlihat sejak masa kanak-kanak. Ia memiliki kemampuan mengamati bentuk manusia dengan sangat teliti. Ketertarikannya terhadap seni bukan sekadar hobi, melainkan menjadi bagian dari kehidupannya sejak awal. Ketika Bernini masih kecil, keluarganya pindah ke Roma. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling penting dalam hidupnya. Roma merupakan pusat gereja Katolik, sekaligus rumah bagi berbagai karya seni terbesar di dunia. Di kota tersebut, Bernini melihat secara langsung peninggalan Romawi kuno, karya-karya Renaissance, dan berbagai bangunan megah yang menghiasi kota. Semua itu menjadi sumber inspirasi yang sangat berharga bagi perkembangan bakatnya. Ia sering mempelajari patang-patang kuno yang tersimpan di istana maupun taman-taman kota. Dari sana, ia belajar tentang proporsi tubuh, anatomi manusia, dan teknik memahat yang telah berkembang selama berabad-abad. Pengalaman ini menjadi fondasi bagi seluruh karirnya di masa depan. Pada usia remaja, Bernini sudah dikenal sebagai seorang pemahat yang memiliki kemampuan luar biasa. Banyak orang yang terkejut melihat hasil karyanya karena tampak jauh lebih matang dibandingkan usianya. Ia mampu memahat wajah manusia dengan ekspresi yang sangat hidup. Tidak hanya bentuk fisik yang berhasil ia gambarkan, tetapi juga perasaan seperti kegembiraan, kesedihan, ketakutan, dan harapan. Keistimewaan Bernini terletak pada kemampuannya mengubah marmer yang keras menjadi sosok yang tampak bernyawa. Karya-karyanya memberi kesan bahwa tokoh-tokoh yang dipahat dapat bergerak atau berbicara kapan saja. Kemampuan inilah yang membuat namanya mulai dikenal di Roma. Nasib Bernini berubah ketika bakatnya menarik perhatian Kardinal Scipione Borghese. Kardinal ini merupakan salah satu kolektor seni paling berpengaruh di Italia dan memiliki kekayaan yang besar. Borghese melihat potensi luar biasa dalam diri Bernini. Ia kemudian memberikan berbagai proyek penting yang memungkinkan sang seniman muda menunjukkan kemampuannya kepada masyarakat luas. Dukungan tersebut sangat berarti. Selain memperoleh penghasilan yang baik, Bernini juga mendapatkan kebebasan untuk bereksperimen dan menciptakan karya-karya yang ambisius. Hubungan antara seniman dan pelindung ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kesuksesan Bernini. Salah satu karya besar awal Bernini adalah Aeneas Anchises, Aeneas. Patung ini menggambarkan tokoh Aeneas yang membawa ayahnya, Anchises, sambil memimpin putranya, Ascanius, meninggalkan kota Troya yang sedang terbakar. Melalui karya ini, Bernini berhasil menampilkan hubungan antara tiga generasi dalam satu komposisi yang harmonis. Setiap tokoh memiliki karakter dan gerakan yang berbeda, sehingga menciptakan kesan alami. Karya tersebut menunjukkan bahwa meskipun masih muda, Bernini telah memiliki kemampuan artistik yang luar biasa. Banyak pengamat seni mulai menyadari bahwa seorang maestro besar sedang muncul di Roma. Ketenaran Bernini meningkat tajam setelah ia menyelesaikan The Rape of Proserpina. Patung ini menggambarkan momen ketika Pluto menculik Proserpina dalam mitologi Romawi. Yang membuat karya ini begitu terkenal adalah tingkat realisme yang luar biasa. Jari-jari Pluto tampak menekan kulit Proserpina, sehingga marmer terlihat lunak seperti daging manusia. Ekspresi wajah kedua tokoh juga sangat kuat. Ketakutan Proserpina dan kekuatan Pluto tergambar dengan jelas. Karya ini menjadi bukti bahwa Bernini mampu menghidupkan emosi melalui batu marmer. Setelah itu, Bernini menciptakan Apollo and Daphne, sebuah karya yang hingga kini dianggap sebagai salah satu patung terbaik dalam sejarah seni dunia. Patung tersebut menggambarkan saat Daphne berubah menjadi pohon untuk menghindari Apollo. Bernini memilih momen perubahan yang paling dramatis, ketika tangan Daphne mulai menjadi ranting
dan kakinya berubah menjadi akar. Detail yang ditampilkan sangat menakjubkan. Daun-daun kecil, tekstur kulit pohon, dan gerakan tubuh kedua tokoh dipahat dengan ketelitian luar biasa. Karya ini memperlihatkan kemampuan teknis Bernini yang hampir tidak tertandingi. Patung David karya Bernini juga menjadi salah satu pencapaian penting dalam karirnya. Berbeda dengan karya seniman lain, Bernini memilih menggambarkan David saat sedang melempar batu ke arah Goliat. Tubuh David terlihat berputar dengan tenaga penuh. Wajahnya menunjukkan konsentrasi dan keberanian. Seluruh komposisi menciptakan kesan gerakan yang sangat kuat. Melalui karya ini, Bernini memperkenalkan ciri khas seni barok, yaitu gerakan, drama, dan keterlibatan emosi. Penonton seolah ikut berada dalam peristiwa yang sedang terjadi. Kesuksesan berbagai karyanya membuat Bernini memperoleh kepercayaan dari para paus. Ia menjadi tokoh penting dalam berbagai proyek pembangunan dan dekorasi gereja di Roma. Para pemimpin gereja melihat bahwa karya-karyanya mampu membangkitkan rasa kagum dan kekhusyukan. Karena itu, Bernini sering diberi tanggung jawab untuk mengerjakan proyek-proyek yang sangat prestisius. Selama beberapa dekade, ia menjadi salah satu seniman paling berpengaruh di lingkungan Vatikan. Namanya hampir selalu dikaitkan dengan perkembangan seni barok di Italia. Pada tahun 1624, Bernini menerima tugas besar untuk menciptakan Baldacchino Santo Petrus di Basilika Santo Petrus. Proyek ini merupakan salah satu pekerjaan terbesar pada zamannya. Struktur perunggu raksasa tersebut memiliki tinggi sekitar 29 meter, 4 kolom spiral yang menjulang tinggi menjadi ciri khasnya dan memberikan kesan megah sekaligus dinamis. Pengerjaan proyek ini berlangsung selama bertahun-tahun. Ketika selesai, Baldacchino menjadi simbol kejayaan seni barok dan salah satu karya paling terkenal yang pernah diciptakan Bernini. Selain sebagai pematung, Bernini juga merupakan arsitek yang sangat berbakat. Salah satu karya arsitekturnya yang paling terkenal adalah lapangan Santo Petrus di Vatikan. Lapangan tersebut dirancang dengan deretan kolom raksasa yang membentuk lengkungan besar. Bernini menggambarkannya sebagai tangan gereja yang merangkul umat dari seluruh dunia. Rancangan ini tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mampu menampung puluhan ribu orang yang datang untuk menghadiri berbagai acara keagamaan. Hingga kini, lapangan tersebut tetap menjadi salah satu ikon Vatikan. Pada masa tuanya, Bernini telah diakui sebagai maestro terbesar seni barok karyanya, tersebar di berbagai gereja, istana, dan ruang publik di Roma. Ia meninggal dunia pada 28 November tahun 1680, dalam usia 81 tahun. Kepergiannya menandai berakhirnya kehidupan seorang seniman yang telah mengubah arah sejarah seni Eropa. Warisan Bernini tetap hidup hingga sekarang. Jutaan orang setiap tahun mengagumi karya-karyanya dan mempelajari teknik yang ia kembangkan. Ia dikenal sebagai seniman yang mampu membuat batu marmer terasa hidup, penuh gerakan, dan syarat emosi. Ini dia karyanya.